Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Dania Najmi dan selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id. Cariustad.id adalah sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan juga ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan teman-teman, dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mu'alaf, khotbah Jumat, sampai dengan kajian di kantor teman-teman. Nah, di video kali ini cariustad.id berkolaborasi dengan kelas penyiar Indonesia yang merupakan tempat belajar public speaking dan juga broadcasting untuk siapapun yang mau meningkatkan rasa percaya dirinya, skill komunikasi ataupun berkarya dengan suara. Jangan lupa teman-teman, kalau mau tahu informasi selanjutnya follow Instagram @kelaspenyiar_id atau klik www.kelaspenyiar.com. Nah teman-teman, sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, cariustad.id senantiasa mengajak teman-teman untuk selalu kritis, selalu belajar berbagai topik dari berbagai sumber. Maka dari itu, di ruang tengah setiap topik tidak hanya akan dibahas dari perspektif keagamaan dengan ustadz atau ustazah, tapi juga oleh para ahli di bidangnya masing-masing. Di topik kita kali ini teman-teman, kita akan menjawab salah satu pertanyaan yang juga banyak ditanya nih di fitur Tanya Ustadz di platform cariustad.id. Pertanyaan itu seperti ini, kecantikan versus standar di filter-filter sosial media. Gimana sih caranya kita itu bangga terhadap diri sendiri dan jadi versi terbaik dari diri teman-teman sendiri. Dan teman-teman perlu di-highlight ya, kecantikan ini nggak hanya berlaku untuk perempuan aja sebenarnya, tapi kecantikan di sini tuh maksudnya adalah tampilan luarnya kita yang dilihat sama orang dan bagaimana sih kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Di topik kali ini aku ditemani oleh Ustazah Qurrata Ayuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman, selain dengan Ustazah Qurrata Ayuni, aku juga ditemani oleh Mas Adi Kurniawan Mariadi yang merupakan seorang produser Get Started by Narasi dari Get Started by Narasi, yang merupakan sebuah brainchild dari Narasi, di mana platform ini jadi teman audiens dalam membicarakan berbagai macam topik seperti pengembangan diri, financial, dan juga karir. Nah, selain konten di Instagram yang insightful dan pastinya relatable nih untuk teman-teman, Get Started juga punya webinar, namanya adalah Kelas Belajar Bareng, yang akan membantu teman-teman untuk bisa growing bareng. Jadi gak hanya senang-senang, tapi kita juga harus tumbuh bareng-bareng. Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam. Sehat Mas Adi, gimana puasanya? Alhamdulillah lancar. Lancar, perjalanan jauh ke sini tapi tidak mengurangi semangatnya ya. Bener. Oke, kita mulai ya, Ustazah Ayun dan juga Mas Adi. Nah, aku pertama mau tanya ke Ustazah Ayun nih. Ustazah, sebenarnya kalau dalam Islam definisinya cantik, ganteng secara fisik ini tuh sebenarnya apa sih? Ada gak sih dibahas dalam Islam? Oke, kalau di dalam Islam itu ngomongin cantik, redaksinya adalah jamal. Dalam hadis itu ada innallaha jamal, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu jamil. Nah itu nanti kalau diterjemahkan bisa banyak, dan menyukai keindahan atau kecantikan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin soal kecantikan atau ketampanan gitu, sifatnya paras atau fisik, tidak dijelaskan secara spesifik di dalam Islam. Karena Islam itu mengkategorikan kata jamal, kecantikan atau ketampanan itu tidak terbatas kepada tampilan luar, tetapi juga tampilan di dalam. Makanya kenapa kalau kita ngomong kecantikan itu pasti relate-nya adalah soal wajah, iya, soal penampilan juga iya, tetapi soal sikap juga iya, soal perbuatan itu juga iya. Maka maknanya itu jadi umum. Kalau memang ngomongin kecantikan ya, apa dulu nih yang mau dilihat? Tidak hanya wajah, tidak hanya fisik, tetapi juga kompetensinya, sikapnya, etikanya, akhlaknya, itu yang digarisbawahi atau yang didefinisikan kecantikan atau ketampanan di dalam Islam. Oke Ustazah, terima kasih. Nah aku selanjutnya mau tanya nih ke Mas Adi. Kalau anak-anak muda nih ya, kalau ngomongin soal kecantikan, ketampanan itu pasti yang
aim utamanya tuh jadi secantik atau seganteng filter sosial media ya. Waduh, iya Ya bener, kan yang bener, hidungnya gimana, dagunya Oke. gimana kan. Itu tuh kayak gitu. Nah, bener gak sih sebenarnya tuh banyak banget anak muda yang sebenarnya menujunya tuh ke arah sana gitu kalau menurut pandangan Mas Adi yang sering bersosialisasi dan berhubungan nih dengan anak-anak muda. Oke, aku jawab ya. Silakan. Nah, kalau misalkan itu orang tuh pakai filter kayak gitu, sebetulnya sih itu sah-sah aja ya kayak gitu. Mereka mau pakai filter atau bagaimana kayak gitu, karena kan sebetulnya mungkin itu akan terlihat cantik atau terlihat parasnya itu menarik di media sosial kayak gitu kan. Ya balik lagi, media sosial itu dia gunakan untuk ya attract people untuk atau attract audience untuk untuk bikin jadi kayak iya tertarik kayak gitu loh. Nah tapi sebetulnya kalau aku pribadi melihat kecantikan itu atau standarnya itu tidak balik lagi kayak kalian tuh ngeliat standarnya tuh dari mana sih kayak gitu kan. Banyak sebetulnya variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi kecantikan tersebut kayak gitu. Tapi yang memang kalau misalkan aku sebagai laki-laki ditanya nih cantiknya tuh dari mana sih kayak gitu kan ya. Ya yang pertama ya pasti ngelihatnya dari tampilan utama dulu nih kayak gitu kan. Wih, ini cantik nih kayak Karena gitu kita kan. cuma bisa lihat luarnya ya, kayak Iya. kita nggak bisa nih lihat dalam-dalamnya gimana sih nih ya. Bener, tapi selanjutnya kan kita harus pendekatan dulu kayak gitu kan ya. Gitu pendekatan kayak gimana sih sikapnya kayak gitu, gimana sih tingkah lakunya kayak gitu. Nah baru dah tuh di situ menjadi salah satu faktor yang menurut aku, oh ini wanita cantik seperti itu. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Jadi memang suka nggak suka sebenarnya judgement awalnya sih dari luar dulu karena itu yang bisa kita lihat ya sebenarnya ya. Betul. Tapi kemudian ada hal-hal yang lebih penting lagi gitu, yaitu what's the insight gitu, gimana dia berperilaku gitu kali ya Kak ya. Oke, nah kalau pertanyaan buat Ustazah nih sekarang, kalau dalam Islam sebetulnya kalau misalnya kita ngomongin soal kecantikan yang di luar gitu, itu ada nggak sih sebenarnya kayak dalil-dalil yang mengharuskan kita tuh untuk selalu menjaga penampilan gitu, untuk apa sih sebenarnya? Karena terus juga ada asumsi bahwa kalau kita terlalu mempercantik diri, menampankan diri itu nanti bisa membuat maksiat lah apa segala macam gitu. Tapi sebenarnya perlu nggak sih gitu untuk kita mengatur itu? Oke, kalau tadi aku bilang bahwa kecantikan itu tidak hanya soal fisik, tetapi juga soal perilaku dan inner beauty, tapi kita juga harus tahu bahwa di dalam Islam juga menganjurkan untuk orang tampil untuk cantik. Karena kan kalau orang tampil untuk cantik, tampil untuk tampan, itu kan berarti dia mensyukuri nikmatnya Allah. Nah di dalam Al-Quran tuh ada ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid gitu. Wahai anak Adam, pakailah pakaian terbaikmu. Ini tuh jadi dalil, jadi argumentasi bahwa kalau penampilan fisik itu juga dianjurkan. Jadi sesimpel misalnya mandi 2 kali, gosok gigi, kalau mau ketemu orang itu senyum, cuci muka, kan gak mungkin kucel-kucel gitu kan. Itu juga dianjurkan. Jadi inner beauty itu juga bisa diimbangi dengan outer beauty gitu. Jadi di luar, sehingga tidak hanya dia sikapnya tapi enak dipandang, kita juga seneng lihatnya daripada orang yang memang dia misalnya katakanlah sikapnya baik tetapi ternyata bau. Pasti orang kan enggan untuk ketemu gitu kan. Terus kemudian males kalau ketemu dia acak-acakan atau gimana. Nah, maka penampilan luar ini juga dianjurkan oleh agama. Jadi jangan salah, jangan cuma kadang kan orang meskipun aku nggak cakep nih tapi hatinya dong ya nggak gitu juga, harus diimbangi gitu. Iya ya, karena ya itu lagi-lagi ya nggak bisa dipungkiri kalau emang kita lihat orang tuh ya dari luarnya dulu gitu, nggak bisa langsung kita expect orang untuk tahu kita orang yang ramah, orang yang enak diajak ngobrol gitu kalau luarnya aja udah serem gitu misalnya gitu kali ya.
Oke, nah aku mau tanya nih ke Mas Adi gitu. Kalau tadi Ustazah Ayun bilang ya kita harus tampil, aku mungkin sedikit merephrase presentable gitu kali ya gitu. Kita harus terlihat presentable nih ke orang-orang gitu dengan cara menjaga kebersihan gitu dan juga memakai pakaian yang terbaik. Tapi kan nih Mas Adi, kalau kita tahu nih di anak muda sekarang memakai pakaian terbaik bersolek itu tuh kadang ada standar-standar tertentu nih yang bikin orang tuh jadi pressure gitu, kayak misalnya duh mau pergi ke sini tapi baju gue begini doang gitu, atau mau pergi ke sini tapi duh gue nggak bisa nih make upan gitu, atau nggak bisa pakai hair gel yang rambutnya dibentuk gimana kalau buat laki-laki gitu misalnya. Nah kalau menurut Mas Adi gimana sih caranya tuh supaya anak-anak muda di sini tuh bisa tetap tampil presentable, dan yang ujung-ujungnya kalau tampil presentable jadinya percaya diri terhadap dirinya sendiri gitu, untuk kemudian bisa put themselves out there gitu jadinya. Oke, kalau aku sih bisa bilang ya, pertama itu pakai pakaian yang fit in you aja kayak gitu. Jadi fit into you. Jadi jangan memaksakan yang memang bukan ya kamunya kayak gitu, bukan di kamunya. Contoh ya, misalkan aku disuruh pakai masker Chanel kayak gitu, kayaknya enggak gitu kan ya, kayaknya enggak pas banget kayak gitu. Saya mendingan pakai yang masker yang bomber kayak gitu daripada kayak gitu kan. Nah itu satu, jadi yang memang fit sama diri kalian aja kayak gitu. Terus yang kedua ya percaya diri gitu, kita komplit, kita ada mata ada hidung segala macam kayak gitu. Dan itu yang membuat kita harus percaya diri, kayak ya udah kita emang apa adanya, tapi kita dengan pakaian-pakaian yang kita punya sendiri itu kayak ya udah, dengan kita percaya diri pasti semuanya oke banget gitu. Dipakainya juga dilihat sama orang itu pasti bakalan oh ya udah ini kamu gitu, ini Adi kayak gitu sih. Oke, karena aku juga jadi inget ya kalau ada yang bilang kalau pakaian terbaik kita itu adalah kepercayaan diri, ya kan gitu. Betul. Karena kita mau pakai baju apa aja, kalau kita pakai baju mahal tapi kitanya malu-malu juga jadi nggak kelihatan mahal gitu ya. Yes, betul. Bener betul, ya, betul. oke. Nah, kalau pertanyaan buat Ustazah Ayu nih sekarang gitu, ada gak sih kalau dalam Islam sebenarnya tips and triknya untuk bisa menjadi cantik tampan tuh luar dalam gitu? Karena mungkin susah ya bagi teman-teman gini, kayak ya mikirin luarnya aja udah susah gitu, gimana mikirin dalamnya, satu aja deh gitu, nggak usah dua-duanya yang dipikirin gitu. Kalau dalam Islam sebenarnya ada nggak sih Ustazah tips and triknya gitu untuk bisa menjadi beauty in the inside and outside gitu? Nah contohnya itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu memang inside and outside. Kalau disebutkan dalam hadis itu karena Nabi SAW ahsanu khuluqan wa khulqah gitu. Jadi luarnya oke, dalamnya juga oke. Nah kenapa? Tentu saja tidak hanya wudhu saja ya teman-teman. Suka banget tuh kayak gitu. Kenapa cantik? Ya dong wudhu gitu. Nah itu menjadi salah satu. Jadi yang pertama adalah dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Ibadahnya oke, terus kemudian dia jadi di dalam artinya spiritual dia terhadap Tuhannya itu oke, tapi dia dengan dirinya dia sendiri dan kepada orang lain itu juga oke. Jadi hablum minallah sama hablum minannasnya itu seimbang. Hubungan sama Allahnya iya, banyak ibadah, senyum itu kan ibadah. Nah, terus kemudian wudhu, sholat itu juga kemudian ibadah. Itu menjadikan dia semakin cantik. Karena kan kalau orang sholat dan menghayati keimanannya, ibadahnya, maka akan terpancar aura-aura cantik. Ya. ada sound effect-nya dikit ya, boleh ya? Kalau terus dari luarnya tentu seperti tadi. Jadi treatment misalnya menjaga kebersihan, terus kemudian dengan pakaian terbaik, maka itu sudah menjadi biar inner sama outernya itu tetap ada muncul gitu. Kalau kata anak-anak zaman sekarang sih auranya tuh glowing gitu ya. Keluar ya. Auranya keluar sampai tumpah-tumpah gitu kalau kata anak zaman sekarang, bener ya Mas Adit ya. Oke, baiklah, terima kasih banyak Ustazah Ayun dan juga Mas Adit ngobrol-ngobrolnya ya di hari ini. Jadi teman-teman jangan lupa nih, kita tuh kalau ngomongin soal cantik, soal ganteng tuh nggak hanya luarnya aja tapi juga harus dalamnya. Kalau teman-teman tuh percaya diri dengan teman-teman sendiri pasti akan terpancar kok di luarnya juga gitu. Jadi jangan takut kalau mukanya nggak glowing amat. Kalau hatinya glowing, insya Allah luarnya glowing juga kelihatan.
Baiklah, sekali lagi terima kasih Ustazah Ayun dan juga Mas Adi atas waktunya. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk saksikan episode Ruang Tengah yang lainnya ya, karena masih banyak banget topik-topik seru yang akan kita bahas di sini. Saya Dania Najmi pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.